Selamat malam sahabat keluarga dimanapun Anda berada. Kembali bersama dengan saya Andy Darmawan dari Familyverse Indonesia. Dan senang sekali hari ini kita bersama-sama ada di satu acara ya. Seperti biasa di setiap hari Kamis jam 7 malam bersama dengan Familyverse. Kita ada di acara yang namanya Bicara ya. Bincang, ceria, kreatif dan juga relevan untuk kita semua. Dan hari ini kita akan bahas satu tema yang menarik nih, soal bagaimana membangun keintiman finansial. Ya judulnya aja udah menarik nih ya, katanya makan gak makan asal kumpul. Saya yakin sahabat keluarga cukup sering mendengar istilah itu, apalagi istilah itu adalah satu istilah yang juga pernah dibikinin lagu sama satu grup musik, satu grup band yang cukup terkenal waktu itu di Indonesia ya. Kita tahu mungkin yang angkatan kelahiran tahun 80-an pasti tahu nih sama grup ini, grup slang ya. Katanya makan gak makan asal kumpul. Nah pertanyaannya, kalau di dalam konteks kehidupan pernikahan, memang benar sih gambaran idealnya kan kita menjalani kehidupan pernikahan itu di dalam masa suka, di dalam masa duka, di saat senang, di saat susah. Tapi pertanyaannya adalah ada berapa banyak di antara kita yang setuju makan gak makan asal kumpul. Yang paling penting di dalam relasi pernikahan atau di dalam relasi yang kita bangun itu adalah kumpul-kumpul. Jadi gak mesti selalu makan. Tapi kan persoalannya adalah cukup banyak kita pun setuju bahwa yang namanya manusia itu pasti butuh makan, betul nggak? Nah ini kan berarti kaitannya dengan bagaimana kita membangun kehidupan finansial kita di tengah-tengah kita membangun kehidupan pernikahan. Karena katanya menjalin relasi itu nggak cukup cuma bermodalkan cinta, karena cinta itu bukan cuma soal rasa, tapi cinta itu juga harus pakai logika. Nah hari ini kita akan ngobrol bersama dengan Bapak Himawan Hadiraharja. Kita akan ngobrol bersama dengan beliau, kita mau bahas masalah keintiman finansial. Sejauh mana sih sebetulnya kita bisa terbuka nih sama pasangan kita, entah itu sama pacar kita atau mungkin sama suami atau istri kita terkait dengan keadaan finansial kita. Misalnya berapa banyak tabungan kita, berapa banyak gaji kita, apakah kita harus terbuka sepenuhnya kepada pasangan kita? Nah kalau ngomongin konteksnya sebelum memasuki kehidupan pernikahan, waktu kita mungkin ngejalanin relasi pacaran, sejauh mana dua orang yang sedang berpacaran itu penting banget ngomongin soal keuangan, ngomongin soal keadaan keuangan, ngomongin soal finansial, bahkan mungkin perlu banget ketika masa-masa pacaran itu juga ngebahas berapa banyak hutang yang kita punya. Karena bukankah biasanya kalau seandainya kita memasuki kehidupan pernikahan, maka akhirnya kita akan bersama-sama dengan pasangan kita kan ya, saling support satu dengan yang lain. Khususnya juga ketika mungkin ada salah satu di antara pasangannya punya hutang. Nah sejauh mana sih kita bisa membangun keintiman itu bersama dengan pasangan kita, dan sejauh mana keterbukaan itu bisa kita lakukan. Nah sambil nunggu Pak Himawan, mungkin saya mau nyapa dulu nih sahabat keluarga yang udah join di dalam kesempatan malam hari ini ya. Saya coba cek dulu ya. Nih, udah ada Kristianto Didi, kemudian F. Yosef, ada Cerita Vera Octavia, ada Susan Kariso Waroka, kemudian ada Chris Edward, kemudian ada Johan Pramono, ada Sufian Naika, kemudian ada Vindaf ya. Selamat malam sahabat keluarga yang udah join malam hari ini, senang banget. Nanti kita bakal nunggu Pak Himawan untuk join bersama dengan kita, dan kita bakal ngobrolin soal makan gak makan asal kumpul nih. Sepertinya Pak Himawan sudah bergabung bersama dengan kita. Kita akan ngobrol bersama dengan beliau. Satu hal mungkin kalau ada di antara sahabat keluarga yang punya pertanyaan nih soal bagaimana membangun keintiman finansial bersama dengan pasangan, sejauh mana kita boleh terbuka sama pasangan kita tentang keadaan finansial kita, termasuk berapa banyak penghasilan kita mungkin. Nah hari ini kita akan bahas bersama dengan Pak
Himawan. Dan apa sih gunanya kita membangun keintiman finansial? Karena ngomongin soal keintiman itu bukan cuma sekedar keintiman finansial tentunya, ada keintiman emosional, keintiman seksual tentunya, kemudian ada keintiman rekreasional, dan yang gak kalah penting adalah keintiman spiritual. Nah, sejauh mana keintiman finansial sendiri itu akan mempengaruhi semua aspek dari kehidupan pernikahan kita? Kita ngobrol langsung bersama dengan Pak Himawan di dalam kesempatan malam hari ini ya. Oke, kita terhubung di Instagram Live kita malam hari ini. Mudah-mudahan sinyal internet malam hari ini baik, supaya sahabat keluarga bisa ikutin dengan baik. Halo Pak Himawan, selamat malam. Hei Pak Endi, malam, apa kabar? Baik, Pak Himawan gimana kabarnya, baik? Ya, luar biasa baik. Luar biasa. Hujan nggak Pak di sana Pak? Hanya gerimis saja, gerimis malu-malu. Itu bahasa Gerimis saya. Malu-malu gerimis ya, bukan malu-malu kucing ya. Karena itu dua Iya, hal itu yang dia. berbeda. Oke, Fahim, tadi aku udah bukain prolog dan udah kasih tahu viewers kita malam hari ini kita bakal ngebahas soal keintiman finansial. Nah, ini cukup banyak mungkin menjadi pertanyaan dari banyak orang. Oke, sebelum kita bahas tips-tips praktis tentang bagaimana membangun keintiman finansial, kalau menurut Pak Himawan sendiri, sistem finance yang dimaksud dengan sistem finansial keluarga tuh apa sih? Cakupannya tuh seperti apa sih? Oke, kalau sistem memang kebanyakan orang langsung mikirnya seperti ada sebuah aturan, ada sebuah ya aturan-aturan yang baku, tata kelola semuanya. Nah, di dalam keuangan keluarga itu memang kita perlu membuat satu pengaturan dan kesepakatan. Mungkin itu kata kuncinya ya, karena ada beberapa prinsip-prinsip dasar yang saya kira setiap keluarga perlu mengaplikasikan atau menganutnya dan mengaplikasikannya. Tetapi juga ada juga sejumlah saya sebutnya kelenturan ya. Kelenturan di sini artinya bahwa tetap harus disesuaikan dengan kondisi setiap keluarga. Karena mungkin ada keluarga yang mungkin bisa melakukan karena memiliki kemampuan finansial yang cukup kuat sehingga tidak hanya bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, tapi juga bahkan juga melakukan tabungan dan investasi yang cukup besar. Tetapi ada juga mungkin yang terbatas. Nah, intinya adalah sebuah tata kelola, ada sebuah yang diwarnai dengan kesepakatan, diwarnai dengan keterbukaan yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan tujuan agar kesehatan keuangan ini bisa dibangun dan bisa dijaga di dalam sebuah pernikahan. Tujuannya memang sekali lagi kenapa kita perlu melakukan ini? Karena ternyata Pak Endi dan juga sahabat keluarga lainnya, ternyata ada 4 alasan utama orang bercerai di Indonesia dan salah satunya adalah masalah finansial ini. Ini top 4 besarnya penyebab perceraian di Indonesia, masalah keuangan Pak Endi. Oke, ada beberapa kata kunci yang tadi Pak Himawan ungkapkan. Tata kelola, kemudian kesepakatan, dan tentunya adalah untuk kebaikan dari keluarga itu sendiri terkait dengan pentingnya pengelolaan dari finansial. Nah, ngomongin soal kesepakatan nih, kalau menurut Pak Himawan sendiri sebetulnya lebih baik membicarakan soal finansial itu sejak kapan sih? Apakah ketika kita memasuki kehidupan pernikahan kita baru omongin sama pasangan kita tentang misalnya bagaimana berapa banyak tabunganku, berapa banyak gajiku misalnya, atau bagaimana cara aku mengelola uang, atau sebetulnya harus sebelum itu penting banget dibahas bersama dengan pasangan? Menurut Pak Himawan? Ketika sebuah relasi sudah mengarah ke hal yang serius, artinya kalau baru tahap-tahap awal, baru sekedar penjajakan gitu ya, baru sekedar ya mungkin istilahnya pacaran awal lah ya, apalagi kalau baru taraf belum dating tapi baru flirting gitu ya, dan terus tiba-tiba kemudian misalnya ada yang cuman baru tertarik terus tiba-tiba duduk sini nih, tak kasih tahu ya ini tabunganku, ini berapa terus. Ada 2 kemungkinan, ada orang yang memang langsung wow kok hebat banget ya, tapi ada juga ya ini orang kok aneh banget ya, kok seperti ini. Jadi kalau sudah mengarah ke dalam sebuah pernikahan, artinya sudah mulai serius. Nah, ini mungkin memang setelah misalnya ada kecocokan dalam banyak hal, visi, nilai, saya kira Pak Andi dan Alam sudah sering membahas soal ini. Nah, ketika sudah mulai mengarah kepada relasi yang serius, sudah menyebutkan misalnya memang mau menikah, nah disitulah mungkin mulai terbuka satu sama lain. Di situ diawali dengan keterbukaan misalnya soal gaji, misalnya pendapatan, gitu ya. Lalu kemudian mungkin sambil dibicarakan prinsip-prinsipnya, mulai disamakan nih pandangan tentang keuangan bagaimana, perlunya tabungan, dan kemudian dibuat kesepakatan-kesepakatan. Bahkan dalam beberapa
pasangan yang saya tahu bahkan mereka sudah mulai latihan tuh dari awal tuh, ketika mereka sudah mulai mengarah pernikahan itu mereka bahkan sudah karena sepakat ya, mereka buka joint account misalnya, ya kan, tabungan bareng, lalu kemudian mereka sudah mulai mengelola bersama-sama, membuat anggaran, lalu kemudian mereka evaluasi. Jadi mereka benar-benar sudah latihan di situ, sehingga dari situ sudah bisa kelihatan ya, apakah nanti calon pasangan hidup saya ini memang seseorang yang memang satu jujur dalam hal keuangan. Kenapa ini saya katakan penting sekali? Karena uang ini kan hal sangat mendasar nih Pak Endi ya. Memang bukan yang paling penting, tapi masalahnya ini hal yang penting juga karena semua butuh duit kan. Kita nggak mungkin cuma modal ke pasar beli daging pakai modal iman kan, nggak mungkin gitu, harus pakai uang gitu ya kan. Nah, kalau dalam hal mendasar ini saja pasangan tidak bisa jujur, nggak bisa terbuka, waduh gimana mau berharap ke hal-hal yang lainnya. Jadi memang diawali dengan sebuah kejujuran, keterbukaan, lalu kemudian berikutnya lagi mulai coba untuk membahas, mengklasifikasikan apa-apa saja yang disepakati sebagai pengeluaran-pengeluaran yang penting. Jadi dibuat prioritasnya dalam pengeluaran gitu Pak Endi. Baru kemudian dilakukan pencatatan misalnya, ya kan, dicatat. Saya kira memang ketika dalam taraf belum menikah pun sudah mulai dilakukan, karena dari situ kita bisa melihat apakah memang calon pasangan hidup kita ini akan bisa menjadi pendamping kita yang dengan baik gitu. Oke, nah sahabat keluarga, ini ada beberapa poin penting yang tadi Pak Himawan ungkapkan tuh. Pembahasan soal bagaimana pengelolaan keuangan itu justru juga harus dilakukan bahkan sebelum kita memasuki kehidupan pernikahan. Tentunya ketika relasinya sudah ke arah yang jauh lebih serius ya. Tentunya itu kan untuk kebaikan bersama. Ada beberapa kata kunci yang Pak Himawan ungkapkan, masalah keterbukaan nih. Jadi buat sahabat keluarga yang sedang menjalin relasi berpacaran menuju ke arah yang serius, jangan takut untuk bertanya kepada pasangan kita terkait dengan bagaimana mereka mengelola keuangan, bahkan berapa banyak finansial yang mungkin mereka miliki. Salah satunya adalah masalah gaji. Nah, ngomongin soal keterbukaan nih Pak, transparansi dalam membangun keintiman finansial, karena nggak mungkin keintiman itu bisa tercipta kalau tidak ada keterbukaan dan transparansi seperti tadi Pak Himawan ungkapkan. Sejauh mana sih Pak? Karena kan gini ya, tiap orang itu kan dibesarkan dari latar belakang berbeda dan kita kayak punya aturan sendiri terkait dengan keuangan. Ada orang yang misalnya mungkin sebelumnya suka bantu orang tuanya gitu. Nah, waktu ketika sudah menikah gitu ya, misalnya dia karena dia cuma bisa bantu salah satu keluarga saja dengan kondisi keuangannya, misalnya keluarga pasangannya mungkin dia nggak bisa support, jadi kadang mungkin jadi rada sungkan gitu untuk mengungkapkan bahwa dia masih perlu membantu orang tuanya. Nah, hal-hal kayak gitu tuh harus dibicarakan sejauh mana Pak transparansinya? Iya, artinya kalau memang kita ada sebuah habit atau sebuah kebiasaan atau kesepakatan dengan keluarga besar, ya kan, misalnya memang sudah ada kesepakatan keluarga besar dan kakak dengan adik, memang secara periodik gitu ya, secara berkala support ke orang tua, apalagi memang kondisi orang tua misalnya sakit sehingga perlu pengobatan teratur, atau misalnya ada kesepakatan misalnya udah perjanjian nih dalam satu keluarga nih, pokoknya kalau ada adik atau kakak lagi ada kesulitan semua harus bantu ya. Nah, hal seperti ini memang perlu dibicarakan, perlu diungkapkan juga, karena kita pernah bahas ini juga ya, tentang bagaimana menyatunya dua pribadi. Nah, supaya bisa benar-benar menyatu, salah satunya adalah memang benar-benar harus cerita habit-habit, kebiasaan-kebiasaan, budaya-budaya dalam keluarga besar, saling menolongnya sejauh apa secara keuangan, ini dijelaskan di awal gitu. Nah, termasuk ketika misalnya ada keberatan atau satu kondisi membuat tidak mungkin, seperti tadi Pak Endi katakan gitu ya, waduh kalau harus segitu kayaknya nggak mungkin deh gitu ya, diomongin di awal gitu, sehingga dari awal pun sebelum menikah pun misalnya saya dan istri saya gitu ya, kita sudah ada kesepakatan misalnya mau bantu adik atau mau bantu kakak seberapa besar gitu, sejauh mana. Nah, seandainya misalnya ada sebuah keberatan, misalnya saya ada keberatan jumlahnya misalnya, ya saya ngomong di awal gitu ya, dan kemudian calon istri saya juga menyampaikan ke keluarga besarnya, kondisinya memang karena kami begini sehingga kami mungkin nggak bisa bantu segini gitu ya, tapi kami tetap akan bantu gitu ya. Nah, kenapa? Karena begini, dalam hal-hal seperti ini semakin kita terbuka, semakin kita jujur, itu akan semakin kerikil-kerikil dalam pernikahannya semakin minim gitu. Nah, seringkali memang konflik itu, salah satu konflik dalam keuangan
seperti dari Pak Edi katakan tadi, ini masalah membantu keluarga misalnya, membantu kakak, membantu adik, dan kemudian lewat pintu belakang alias atau bawah meja gitu ya, nggak tanpa pengetahuan, dan itu akan sangat melukai ketika kemudian tahu pasangannya ya, loh kok bantu, loh apalagi segitu, padahal selama ini pengumumannya duit kita terbatas ya, jangan boros-boros misalnya gitu. Tapi tiba-tiba bisa bantu adik sekian, bisa bantu kakak sekian. Dan ini yang kemudian akhirnya dipersepsikan, kamu kok nggak jujur sama saya, berarti kamu kok nggak terbuka sama saya, berarti ini bukan pernikahan dong, kok masih ada rahasia-rahasiaan. Nah ini hal-hal seperti ini bisa dihindari kalau dari awal kita terbuka, gitu Pak. Oke, ini kalau misalnya ada kasusnya kayak begini Pak, yang disembunyikan adalah hutang misalnya. Misalnya Pak ya, kan sekarang banyak kasus tuh, ada beberapa aku pernah baca thread di sosial media juga, dia mendapati pacarnya tuh punya utang cicilan sih, misalnya ngambil mobil atau misalnya ngambil rumah, tapi masih panjang tuh ya, kalau cicilan KPR begitu kan panjang tuh, bisa 10 tahun mungkin ya, kalau mobil mungkin 5 tahun. Nah, pacarnya tuh nggak cerita sama dia bahwa dia itu masih punya cicilan mobil gitu. Ya selama pacaran tuh masih fine aja, kemana-mana bisa naik mobil tanpa tahu bahwa itu mobil itu masih kredit misalnya. Pas udah menikah, pas mau menikah baru jujur. Kemudian akhirnya dia berpikir ulang kan, nih aku jadi nikah atau enggak ya? Karena kalau aku jadi nikah nih, berarti kan hutang suamiku adalah hutangku juga, gitu Pak. Nah, kalau hal-hal seperti itu gimana tuh sebaiknya? Karena tadi Pak Himawan bilang kalau kita semakin nggak terbuka, akhirnya kerikil yang kita hadapi di pernikahan itu akan semakin banyak dan akan semakin terjal. Gimana Pak? Kalau kasus kayak begitu? Ya, bersyukurlah bahwa taunya itu dalam kondisi memang pasangan kita yang cerita sendiri gitu ya. Jadi kita nggak tahu dari orang lain. Tidak tahu tiba-tiba cara tahunya misalnya nih, tahu-tahu debt collector udah datang karena udah nunggak 3 bulan misalnya. Itu kan parah sekali kalau begitu ya. Teror pakai WhatsApp, teror, telepon. Ya, atau sekarang yang cukup trending juga, mungkin bukan hanya pinjam KPR atau KPM ya, tapi pinjol misalnya gitu ya. Pinjaman online, betul. Pinjaman online itu kan, waduh itu kan horor sekali tuh ceritanya. Nah, ketika itu dikonfront dan kemudian dia terbuka, jadi ini harus dipilah-pilah bahwa kemudian jadikan momen itu momen memang ya udah sekalian, selain ini ada lagi nggak yang lain gitu ya. Yuk, tujuannya bukan apa-apa gitu ya. Tujuannya bukan aku mau korek-korek kesalahan, aku bukan apa-apa, tapi supaya aku tahu ini angin badai yang mau kita hadapi ini sebesar apa gitu ya. Nah, supaya setelah kita tahu permasalahan kita sebesar apa, nanti seberapa jauh memang kita perlu, kita harus gandengan tangan, kita harus hadapin sama-sama gitu ya. Tapi aku juga perlu tahu seberapa besar nanti masalahnya supaya kita bisa hadapin sama-sama, dan kalau memang kemudian kita harus melakukan penyesuaian keuangan, nanti kita pikirin sama-sama gitu ya. Nggak apa-apa kita kita hadapin ini sama-sama, karena kan memang kita sudah mengarah kepada sebuah komitmen jangka panjang gitu ya. Susah seneng kita mau hadapin sama-sama. Ya nih, mumpung sekarang udah kebuka satu, ada lagi nggak gitu ya. Kalau ternyata ada 2.000 misalnya gitu ya, masalah lagi di belakangnya. Nah di sini memang harus direnungkan dengan baik. Ada beberapa kasus kok Pak ini memang terjadi gitu ya. Wah, ketika pacaran mobilnya keren gitu ya. Oh, Mercy, besoknya lagi BMW, besoknya lagi ini. Kalau ngomong, waduh, aku nih memang dapatnya mobil dari banyak lah gitu ya. Ternyata setelah menikah baru ketahuan dia cuma sales showroom mobil ternyata. Nah ini kan kemudian ribut besar di situ ya. Ya kalau misalnya terungkapnya sebelum menikah ya, akhirnya si gadis yang ditipu, dibohongin ini punya dua pilihan. Apakah dia memaafkan dan kemudian mencoba memberi kesempatan dan jalan terus, atau benar-benar itu that's the end of the road karena mumpung belum menikah. Saya kira ini. Saya kira kalau memang sudah ketika terbuka seperti ini, nomor satu, saya bisa mengerti kalau memang emosi, tapi kemudian yang kedua, cobalah untuk menenangkan diri dan kemudian berpikir dengan jernih, dan coba untuk dilihat kalau memang dalam hal-hal lain dia baik kok, udah terbuka, cuma satu ini aja memang ada masalah nih, kendala di sini gitu ya, dan dia juga terbuka juga, akhirnya ada masalah-masalah lagi yang lain. Kalau memang itu sudah dibicarakan dan kemudian didoakan dan kemudian memang ya sudah kita hadapin sama-sama, saya kira itu justru akan menjadi sebuah hal yang baik. Plus kemudian bukan cuma dibicarakan ngadepin sama-sama, tapi setelah itu langkah-langkah berikutnya gimana nih supaya jangan sampai bocor lagi nih gitu. Ntar tiba-tiba ada pinjol yang lain lagi. Nah, itu dibicarakan bersama-sama.
di situ. Oke, jadi sahabat keluarga, kata kuncinya adalah keterbukaan itu penting demi kebaikan bersama. Dan ketika keterbukaan itu sudah dimulai, maka langkah penyelesaiannya pun bisa lebih cepat dibandingkan kita menyimpan itu baik-baik tiba-tiba meledak setelah kita sendiri nggak bisa handle semuanya. Nah, jadi kata kunci Ya, pertama dari keintiman adalah keterbukaan. Nah, sekarang ngomongin soal keintiman. Intim itu kan berarti kita bukan hanya masing-masing, tapi kita menyatu nih, Pak. Nah, soal finansial nih dua-duanya. pertanyaannya adalah begini, apakah Mm-mm. perlu joint account misalnya ketika menjalani Nah, kehidupan pernikahan? Terus kalau Pak Himawan sendiri misalnya kasih arahan, siapa nih yang mengatur keuangan? Ada tipe-tipe keluarga tertentu yang semua gaji suami dikasih tuh sama istri. Si isi suami ah, tiap hari dikasih uang jajan. Ini uang buat transport, ini uang buat makan siang. Segala sesuatu diatur sama istrinya. Ada yang model istrinya cuman ya udah kamu kasih aku aja uang bulanan buat belanja segala macam. Uang kamu yang kelola sendiri kalau memang mau ditabungin dan sebagainya. Nah, kalau menurut Pak Himawan sendiri nih, nanti Pak Himawan boleh cerita juga ya. ya, sharing soal bagaimana kehidupan keluarga mengelola keuangan. Kira-kira yang baik itu yang seperti apa sih Pak sebenarnya? Wah, ini pertanyaan bagus sekali ya. Tadi Hmm. kan di awal kita sudah sepakati ya bahwa sistem financial itu kan sebuah tata kelola, tapi juga ada kesepakatan dan saya sudah sebut ada kata kelenturan di situ. Artinya bisa di-adjust, disesuaikan dengan masing-masing pasangan atau keluarga gitu ya. Nah, memang tidak ada satu teori yang dengan dengan kuat sekali mengatakan bahwa ini yang terbaik, the best gitu ya. Kalau Hmm. memang kemudian dibicarakan dan kemudian didiskusikan dan kemudian disepakati nyaman memang, ya memang kita perlu bikin joint account. Mungkin joint account-nya untuk keperluan-keperluan yang besar gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya misalnya ada pengeluaran yang besar-besar itu harus kita sepakati bersama. Nah, kalau joint account itu kan harus dua tanda tangan gitu ya, sehingga mau nggak mau mesti ngomong dong, apakah mau membuka bisnis baru, apakah mau membeli rumah baru, atau membeli mobil baru gitu ya misalnya, itu disepakati bersama. Nah, bisa jadi seperti itu. Ada juga yang nyaman menjalani, nggak apa-apa kok, kita terbuka semua, saya tahu berapa tabungan dia, dia tahu berapa tabungan saya. Kita jalan masing-masing, saya punya tabungan Hmm. saya sendiri, dia punya tabungan dia sendiri, dan kami sudah sepakat kok, untuk pengeluaran misalnya sehari-hari itu, atau pengeluaran untuk pembayaran listrik misalnya gas LPG itu dari siapa, nanti kalau saya mungkin untuk uang sekolah anak, nanti misalnya untuk apa lagi. Nah, itu memang nyaman dan selama ini tidak pernah ada masalah, dijalankan aja seperti itu gitu ya. Lalu kemudian siapa yang mengelola gitu ya. Nah, di sini memang kebanyakan yang saya tahu dipercayakan kepada wanita, pada si istri, Hmm. dengan pertimbangan begini, istri ini banyak yang bisa mengelola keuangan dengan baik. Tetapi juga saya temukan dalam kehidupan keluarga orang tua saya gitu ya. Ayah saya guru, dan ayah saya memang tipikal yang memang bisa mengelola keuangan dan bisa menahan diri. Itu kata kuncinya sih. Ayah saya itu memang bukan Hmm. tipe yang gampang belanja gitu ya. Kalau saya masuk toko-toko tertentu, apalagi aksesoris mobil gitu ya, wah itu bisa tiba-tiba semua memanggil nama saya itu, minta dibeli itu gitu. Hmm. Saya Hmm. terus terang aja Hmm. begitu. Nah, karena saya sadar kelemahan saya dan ketika dalam masa penjajakan atau masa pacaran, saya melihat bahwa istri saya ini tipe yang memang bisa bisa kalau orang Jawa bilang tuh gemi ya. Gemi itu apa ya? Bisa telaten, bisa kenceng lah dengan keuangan gitu ya. Jadi saya percayakan semua ke dia gitu, karena saya tahu, apalagi dia background pendidikannya memang dari S1 ekonomi manajemen. Wah, itu udah pas banget lah, Oke. udahlah gitu ya. Jadi saya percayakan pada dia. Tapi di dalam orang tua saya, ayah saya yang pegang, dan ibu saya hanya diberi jatah misalnya untuk sebulan, kebutuhannya berapa sih untuk makan, untuk ini segala macam. Oh, sekian, ya udah. Ibu saya hanya diberi jatah untuk bulanan. Saya kira ini kalau dibicarakan dan disepakati bersama, dan kemudian secara berkala boleh direview, artinya jalan dulu deh 6 bulan dulu ke depan deh, kita lihat bagaimana gitu ya, kita coba cara ini dulu gimana. Jadi oke nggak, oke, pencatatan beres semuanya, nggak ada masalah, nggak ada yang miss, nggak ada berantakan, semua dipertanggungjawabkan dengan baik. Nah, kita sepakati lagi aja, mau seperti ini jalan terus, kayaknya oke-oke aja kok, nggak apa-apa gitu ya. Dalam keluarga saya pun juga demikian. Jadi semua ya, gaji semuanya gitu ya, itu masuk ke istri saya. Kalau saya ditanya minta rekening banknya Pak, ya udah saya kasih rekening bank istri saya gitu ya. Nah, orang saya bingung, kok rekening bank istri Pak? Ya, kesepakatan kami, memang semua masuk ke istri saya. Jadi istri saya tahu saya terima duit dari mana aja gitu ya. Nah, sehingga tinggal saya tinggal mendapatkan memang menjadi kebutuhan saya gitu. Nah, Oke. selama kami nyaman melakukan seperti itu, ya udah jalan aja. Saya kira itu kata kuncinya adalah kesepakatan.
kalau udah begitu. Dan konsistensi ya, artinya yang dipercaya untuk mengelola keuangan ini memang perlu melakukan pencatatan yang rapi, administrasi yang rapi. Saya ingat sekali mami saya tuh sampai hari ini, sama hari ini ya, ibu saya tuh kalau ada pengeluaran tuh dia catat benar-benar, ada bukunya tuh, bukunya tuh aduh luar biasa, rapi sekali gitu ya. Sampai istilahnya sampai bersedekah pun juga dicatat sama beliau gitu ya, ditulis. Sehingga kalau misalnya ada satu titik misalnya memang uang yang diberikan oleh ayah saya kurang, ibu saya tinggal buat catatannya aja gitu. Tanggal sekian kamu kasih aku sekian, sekarang baru tanggal sekian sudah tinggal sekian uangnya, aku butuh sekian lagi. Dan ayah saya nggak pernah bingung, nggak pernah mempertanyakan, nggak pernah ngomel, ya tinggal ngambil uang tambahin lagi gitu. Kenapa? Karena memang pencatatannya jelas. Nah sekarang juga hal yang dilakukan oleh istri saya. Kalau sekarang mungkin nggak perlu pakai buku ya, pakai aplikasi. Sekarang banyak lah, Aplikasi, gitu betul, ya. betul. Sahabat keluarga saya kira juga bisa download lah, banyak banget lah. Saya nggak mau sebutin satu aplikasi tertentu lah, nanti dikira promo lagi gitu ya. Ya, jadi dicatat dengan rapi. Saya kira itu hal-hal yang esensial dan mungkin cuma waktu 5 menitan lah untuk mencatat ya. Tapi 5 menit waktu mencatat ini bisa menyelamatkan banyak hal dalam kehidupan pernikahan kita. Wow, ini menarik banget nih. Ini udah kasih tips praktis ya. Dan memang kita hidup di zaman yang segala sesuatu itu sebenarnya serba dimudahkan. Pertanyaannya adalah kita mau atau enggak. Tadi Pak Himawan pakai kata kunci. Ketika mengelola keuangan itu nggak ada yang paling benar siapa yang harus mengelola. Tapi yang penting adalah kesepakatan bersama, dan yang mengelola adalah orang yang memang bisa memanage itu dengan baik, karena ini demi kepentingan bersama. Termasuk mungkin salah satunya ini ya Pak ya, yang penting itu adalah masing-masing pasangan tuh harus tahu kalau misalnya rekeningnya beda, PIN pasangannya, PIN ATM pasangannya itu penting banget, karena ada beberapa kasus nih, misalnya si istri atau si suaminya nggak tahu PIN pasangannya, kemudian satu waktu ya, kita nggak pernah tahu kan ya, hidup orang kemudian misalnya meninggal dunia atau apa misalnya. Sementara misalnya salah satu pasangan mungkin nggak punya support finansial yang cukup baik gitu, dia nggak tahu pinnya, sementara dalam kondisi terdesak kan salah satu cara yang paling gampang itu kan ke ATM. Kalau nggak tahu pinnya, mungkin itu bisa menolong dia. Dan ngurus ke bank kalau si nasabahnya udah meninggal juga itu complicated, karena harus pakai surat kematian, betul nggak Pak? Belum lagi dan lain sebagainya. Makanya transparansi itu sampai kepada PIN ATM pasangan kita tuh kita perlu tahu, termasuk mungkin kalau punya berangkas dan lain sebagainya, itu penting banget. Betul nggak sih Pak Himawan? Betul. Ini ada satu kejadian menarik ya, waktu ayah saya dipanggil Tuhan gitu ya. Memang ibu saya tuh taunya ya sertifikat deposito apa semua segala macam tahu gitu ya. Tapi waktu itu karena ada satu kebutuhan yang cukup mendesak dan cukup besar gitu ya. Ibu saya tuh sampai bingung, aduh ini sertifikat deposito kok masih lama semua nih tanggalnya. Jadi kalau misalnya mau diambil lebih awal, ini kan penaltinya cukup besar gitu ya. Betul. Terus ya waktu itu ibu saya cerita, beliau doa, dan dalam doanya itu setelah doa tuh beliau kayak ya udah cobalah dilihat di gudang gitu ya, di gudang ada apa sih di gudang gitu ya. Terus kan memang di gudang tuh ada beberapa tempat apa namanya kayak barang-barang kuno peninggalan dari oma saya gitu ya. Ada vas bunga, ada apa. Dan ketika iseng-iseng beliau bersihkan gitu ya, terus beliau kok ada apa nih, kok ada berat-berat ini gitu ya. Dan ketika dibuka ternyata di situnya tuh ada banyak sekali, ada beberapa perhiasan kuno yang ternyata ketika diuangkan lumayan gitu dan bisa digunakan untuk kebutuhan. Dia mengatakan, saya ingat sekali tuh ibu saya mengatakan begini, aduh gitu, benar-benar kayak dituntun sama Tuhan ya, untung papimu tuh nggak pernah cerita loh kalau punya kayak beginian loh gitu ya. Terus tahunya cuma sertifikat deposito. Aku sampai bingung, pusing berhari-hari. Makanya di situ saya juga mengambil kesimpulan, aduh coba ya kalau dari awal itu ayah saya juga cerita semua ya, termasuk yang disimpan di gudang itu apa saja, sehingga dengan demikian nggak perlu tuh berhari-hari ibu saya stres. Nah hal seperti ini kalau tadi Pak Indi katakan juga benar tuh, pas lagi butuh PIN ATM aja nggak tahu gitu ya, dan itu bisa menimbulkan kerepotan tersendiri. Saya kira memang itu pentingnya kita terbuka semuanya, jangan ada yang ditutup-tutupin lah gitu. Oke. Nah salah satu yang sering kali ngabisin uang itu adalah masalah gaya hidup nih Pak. Nah ini kan ngomongin soal keintiman finansial. Kalau menurut Pak Himawan sendiri, sejauh mana sih kita bisa membicarakan bersama dengan pasangan penyesuaian gaya hidup? Karena yang pasti kan kita dari latar belakang yang berbeda ya, apalagi misalnya kita datang dari budaya yang berbeda.
Ada tipe-tipe tertentu yang mungkin punya hobi-hobi tertentu atau mungkin punya gaya hidup tertentu yang cukup high misalnya untuk pengeluaran dan lain sebagainya. Nah, sejauh mana nih kita perlu membicarakan bersama dengan pasangan untuk bisa mendapatkan titik temu nih gaya hidup yang baru yang mungkin yang perlu dibangun di tengah-tengah keluarga dari dua budaya yang berbeda. Gimana, Pak? Iya, ini memang menarik ya untuk dibicarakan ya, karena gini, ada memang kita harus pahami bahwa memang ada beberapa orang sudah terbiasa. Misalnya, ada orang kalau ketika stres, kalau aku stres aku larinya makan gitu ya. Yap. Kalau aku stres aku larinya ini. Ada lagi yang mengatakan begini, kalau aku stres larinya belanja. Gitu. Ya. Jadi sampai shop till you drop, bener-bener deh gitu ya, sampai tangan udah nggak muat lagi tasnya gitu ya, untuk memuaskan saja, sekedar memuaskan. Ini kan pengeluaran yang impulsif ya. Nah, dalam banyak hal ketika saya mengkonseling orang-orang seperti ini, mereka juga akhirnya mengatakan bahwa toh pada akhirnya ujung-ujungnya memang waktu menjalankannya puas sih, tapi setelah itu nyesel juga gitu, harus keluar uang segitu banyak, dan itu kan bukan sesuatu yang kalau dijual kembali juga bukan berarti itu bisa mendatangkan keuntungan. Itu kan sesuatu yang justru value-nya turun gitu ya. Nah, mereka menyesal di belakang hari. Jadi hati-hati dengan pengeluaran yang sifatnya hanya sekedar memuaskan emosi, hanya sekedar memuaskan diri, tapi itu kepuasan yang semu, cuman sementara, karena setelah itu pusingnya 7 keliling gitu. Nah, ini hal-hal seperti ini mungkin perlu dibicarakan. Kalau memang ada kecenderungan seperti ini, itu pentingnya kan dalam relasi kita terbuka ya, dan kemudian langsung dibicarakan saja, dibantu apakah ada solusi cara untuk melampiaskan ketika stres, ketika ini yang mungkin tidak sampai menimbulkan masalah secara keuangan. Dan kemudian kalau udah begini gimana nih, kamu udah berapa kali, kamu setiap kali kalau pusing kamu langsung belanja, ujung-ujungnya puas di hari itu, tapi terus malam, Mbak, nggak usah ngomong besok paginya, malamnya kamu udah nyesel. Berarti ini sesuatu hal yang benar nggak sebetulnya gitu ya. Nah, gimana caranya supaya nggak terjadi lagi? Mungkin diberikan satu solusi ya, bagaimana dia bisa meletupkan atau melampiaskan frustrasinya atau emosinya tanpa harus merugikan secara keuangan. Itu satu itu. Kemudian yang kedua, kalau berbicara dengan gaya hidup, memang kita kalau dalam hal keuangan ini kita harus pisahkan dengan sangat baik antara keinginan dan kebutuhan. Ini memang teorinya ya. Tapi saya kira pandemi ini memang akhirnya membuat banyak pasangan kayak disadarkan gitu ya, bahwa iya ya, dulu saya pikir bisnis saya, usaha saya, pekerjaan saya itu abadi gitu istilahnya, nggak akan terganggu. Tiba-tiba sekarang ada yang kolaps, ada yang pendapatan perusahaannya hanya tinggal 20%, 25%, sehingga mau tidak mau mereka harus merubah gaya hidup. Nah, di sini memang banyak sekali memang akhirnya orang seperti diingatkan kembali ya. Sudah terlalu banyak orang sebetulnya mengingatkan perlunya kita mengantisipasi dengan dana darurat, pentingnya kita untuk mengubah lifestyle kita, karena lifestyle yang kelihatannya membuat kita puas sesaat atau mungkin membuat kita kayaknya, wih dihormati ya, wih tasnya keren, handphonenya keren, waduh kamu masuk dalam kelompok elit tertentu misalnya gitu ya. Toh kemudian ketika ada hal seperti ini, itu cuman pujian-pujian yang semu ya. Ketika ada guncangan seperti ini juga teman-teman yang muji-muji kita juga nggak ada yang nolongin kita. Jadi nggak ada gunanya juga image-image seperti itu. Di sini saya juga menggunakan kesempatan ini juga untuk remind gitu ya, setiap sahabat keluarga ya, bahwa kita harus pisahkan dengan kuat antara kebutuhan dan keinginan. Dan masalah keuangan itu bukan masalah yang sepele loh gitu ya. Ini masalah yang serius, sehingga kalau kita bisa mengendalikan pengendalian diri kita kuat dalam hal keuangan, maka kita sudah bisa, kalau di dalam kitab suci kan tertulis dengan jelas ya, cukupkanlah dengan apa yang ada padamu. Jadi hidup cukup itu, belajar menahan diri itu ternyata ada sebuah latihan untuk mendewasakan diri kita, membuat kita nggak lapar mata, membuat kita tidak gelap mata, membuat kita tidak sekedar belanja sekedar meluapkan emosi. Itu justru mendatangkan kebaikan buat kita di masa depannya. Sehingga ketika di masa-masa sulit seperti sekarang ini, banyak yang salah satu membuat banyak orang bisa survive karena mereka di masa-masa sebelum pandemi mereka sudah bisa ngerem gaya hidupnya. Jadi mereka gaya hidupnya low profile tapi high profit gitu ya. Handphonenya biasa aja, pakainya biasa aja, tapi diem-diem punya ruko di sini, punya tanah di sana, sehingga ketika di masa-masa sulit mereka bisa jual investasi mereka, sehingga mereka bisa bertahan di masa-masa sulit. Saya kira ini waktunya untuk kita belajar menahan diri dan
sekali lagi, belajar untuk tidak berpikir pendek, tapi berpikir jangka panjang. Saya kira juga salah satu kunci untuk kita mengelola keuangan. Wow, pembicaraan kita hari ini seru banget sahabat keluarga. Ini kayaknya butuh waktu yang lebih panjang nih ya. Nanti kalau ada di Nggak antara cukup sahabat 30 keluarga menit yang ya Pak ya? betul, yang ada di antara sahabat keluarga yang mungkin punya pertanyaan soal ini, jangan sungkan-sungkan tulis di kolom komen atau DM di Instagram kita. Kalau kita bisa jawab, kita Iya. pasti akan jawab secara personal DM dari sahabat keluarga. Tapi berhubung karena waktu kita udah habis nih, udah 35 menit nggak berasa kita ngomongin tentang keintiman finansial dan ini penting banget. Sekarang Mawan kasih keluarga supaya mereka bisa membangun keintiman finansial di tengah-tengah keluarga mereka. Silakan Pak Himawan. Oke, tips praktis saya ambil dari akronim kata uang, UANG, gitu ya. Oke, U-nya apa? U-nya utamakan kebutuhan yang penting dan pasti, dan kalau perlu, kalau memang diperlukan, ubahlah atau sesuaikan gaya hidup kita, gitu ya. Saya kira kalau sekali lagi mengaca pada situasi pandemi ini, memang itu banyak sekali ya, biasanya bisa apa namanya, kopi bubuk aja misalnya gitu ya, ya tetap bisa ngopi tapi mungkin yang lebih hemat misalnya. Nah ini kemudian yang kemudian yang kedua adalah A-nya anggaran dibuat dan pengeluaran dicatat. Artinya anggaran itu adalah rel kereta api. Selama kereta api itu berjalan dalam relnya pasti aman gitu ya. Dan kemudian dicatat dengan rapi dan setelah berkala dievaluasi. Kemudian yang ketiga, ini agak maksa dikit nih, uang N ya, nabunglah. N ya? agak maksa sedikit. Nabunglah, oke. Nabunglah Tapi benar, gitu ya supaya apa-apa. Iya, supaya apa? Supaya kita bisa berinvestasi. Karena kan kita nggak mungkin, misalnya ada karyawan, paling kenaikan gaji, mohon maaf, ini kenaikan gaji paling berapa sih, gitu ya? Apalagi di masa-masa seperti saat ini, mungkin banyak yang tidak mengalami kenaikan gaji. Tetapi kita butuh other source of income, sumber pendapatan yang lain. Nah, kalau kita punya tabungan yang bisa setelah besarnya cukup, kita bisa lakukan investasi. Keuntungan investasi ini menjadi salah satu income tambahan juga buat kita, passive income yang baik. Juga perlunya punya tabungan itu kalau ada kebutuhan darurat ya, supaya kita punya dana darurat juga ya, supaya nggak bingung. Dan uang G yang terakhir adalah gaya hidup yang sewajarnya, nggak perlu berlebihan ya, apalagi memaksakan diri supaya bisa dianggap masuk ke satu kelompok sosialita tertentu, nggak usah lah gitu ya. Ketika kita ada masalah gitu. Jadi ya gaya hidupnya sewajarnya saja. Punya merek tertentu adalah bagus sih, tapi kalau enggak, paling enggak yang basic-basic aja lah. Handphone asal bisa buat telepon, WhatsApp, kirim email, Instagraman sebentar, ngikutin Instagram live-nya Family First Indonesia gitu ya. Betul. Udah cukup, nggak perlu yang aneh-aneh, udah cukup lah gitu ya. Nah jadi gaya hidup yang sewajarnya, saya kira ini bisa menjadi tips-tips yang saya berharap bisa menjadi inspirasi juga buat setiap sahabat keluarga. Dan kalau seandainya sahabat keluarga pengen tahu lebih dalam lagi gitu tentang mengelola keuangan, mampir aja di YouTube-nya Family First Indonesia, karena kami pernah mengadakan webinar 7 Habits of Money Management. Kalau nggak salah sekitar bulan September tahun 2020. Diketik saja 7 Habits Money Management, nanti akan ada rekaman webinar kami. Di situ ada pakar keuangan yang bisa memberikan tips yang lebih detail lagi. Saya kira itu sahabat wow, thank you Pak Himawan buat hampir 40 menit kita ngobrol bersama-sama, dan saya percaya ini sangat menginspirasi sahabat keluarga. Saya mau kasih info aja, kalau ada di antara sahabat keluarga yang merasa bahwa live malam hari ini berguna banget dan pengen di-share sama teman-teman, silakan lihat di Instagram TV kami. Kami pasti posting di sana dan juga di feeds-nya Instagram dari Family First Indonesia, dan silakan mungkin boleh di-share ke teman-teman dari sahabat keluarga yang merasa bahwa membutuhkan nih topik yang malam ini yang seru banget. Dan jangan lupa kita bakal ketemu di minggu depan sama di hari Kamis, tetap di hari Kamis jam 7 malam. Minggu depan itu akan banyak ngobrol soal anak-anak muda. Jadi buat sahabat keluarga yang masih muda, yuk join bersama di dalam live
minggu depan bersama dengan saya dan juga Equivalen atau bersama dengan Alen. Sekali lagi terima kasih Pak Himawan, terima kasih sahabat Yuk Pak keluarga, Endi. dan selamat menikmati waktu bersama dengan keluarga dan selamat membangun keintiman finansial bersama dengan pasangan Anda. Selamat malam semuanya, sampai ketemu Malam, lagi salam minggu sehat depan. semuanya. Salam Yuk. sehat.